Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya pastinya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 119. Yang mana pada Renegade Immortal episode 119 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya akan mengikuti kompetisi Jenderal Siluman untuk mewakili Mo Lihai. Dan kekuatan Wanglin akan kembali mengejutkan semua orang. Bahkan Wanglin akan mendapatkan pencerahan lagi di kota Siluman Langit ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di arena kota Siluman Langit pun, terlihat semua orang sudah menantikan hari ini. Dan semua orang penasaran siapa yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi Jenderal Siluman ini. Kemudian Jin Wushu yang adalah penguasa kota Siluman Langit dengan 400.000 zirah kekuatan siluman di tahap menengah Ascendant pun langsung mempersilahkan 16 panglima Siluman Langit untuk segera datang ke arena. Terlihat semua orang langsung memberikan hormat kepada para panglima Siluman Langit ini. Terlihat di sini pun wakil Panglima Huang, yaitu Panglima Siluman dengan 300.000 zirah kekuatan siluman di tahap awal Ascendant bertanya, kenapa wakil Panglima Swan tampak murung padahal dia akan segera naik jabatan menjadi Panglima. Dan wakil Panglima Huang ini merasa jika para anak-anak muda ini benar-benar beruntung karena kebetulan sekali ada dua posisi Panglima yang kosong. Namun dibanding dengan wakil Panglima Swan yang menang tanpa bertarung, orang-orang ini masih jauh tertinggal. Di sini pun wakil Panglima Swan meminta agar lebih baik wakil Panglima Huang memperhatikan pemuda berbakat ini daripada berbasa-basi. Karena jangan sampai posisi wakil Panglima Huang ini direbut orang. Setelah itu pun semua orang memberikan hormat karena Kaisar Siluman sebentar lagi akan segera datang. Namun setelah cukup lama menunggu, Kaisar Siluman ini pun tidak kunjung tiba. Kemudian Jin Wushu memberitahu jika Kaisar Siluman sibuk dengan urusan pemerintahan. Akan tetapi, Kaisar sudah meninggalkan sebuah dekrit, yang mana pemenang kompetisi akan diangkat sebagai wakil panglima dan dianugerahi jubah ular dan sabuk giok, serta diberikan komando atas 3 pasukan. Setelah itu pun, Jin Wushu ini meminta para jenderal siluman dari wilayah Siluman Langit untuk maju ke depan. Jin Wushu juga memberitahu peraturan kompetisi, yaitu jenderal siluman bertarung terlebih dulu, kemudian diikuti oleh pendampingnya. Yang mana jika menang 2 pertarungan akan naik peringkat, sedangkan menang 4 kali berturut-turut masuk putaran kedua. Akan tetapi, para pendamping ini jika membunuh Jenderal Siluman, maka akan dieksekusi di tempat. Setelah itu pun, Jin Wushu meminta Jenderal Siluman Shishio maju untuk pertarungan pertama. Melihat Shishio pun semua orang terkejut karena kekuatan Shishio ini bisa masuk 3 besar. Di sini pun Wanglin teringat saat dirinya bersama Mo Lihai berpapasan dengan pasukan Shishio ini. Mendengar semua itu, Wanglin baru tahu pantas saja tidak ada yang berani menantang si Xiao ini. Kemudian Jin Wushu mengumumkan jika tidak ada penantang dalam 10 hitungan nafas, maka si Xiao ini akan menang. Akan tetapi di sini ada seseorang yang maju untuk menantang, yang mana dia adalah Mu Yun, sang jenderal siluman di tahap akhir transformasi jiwa. Di sini pun wakil Panglima Huang tahu jika yang Mu Yun ini latih adalah energi 9 kematian dan kehidupan. Namun wakil Panglima Swan merasa jika orang ini bukan tandingan si Xiao. Di sini pun terlihat jika Mu Yun ini langsung maju menyerang. Akan tetapi menggunakan 1 jarinya saja, si Xiao ini langsung mengalahkan Mu Yun itu. Dan di sini pun Jin Wushu mengumumkan jika pemenangnya adalah si Xiao. Di sini pun si Xiao meminta Mu Yun untuk turun dan menyuruh pendampingnya untuk naik. Terlihat pendamping Mu Yun pun naik, yang mana dia adalah Master Tian Kui dari sekte roh raksasa di tahap akhir transformasi jiwa. Wanglin pun teringat jika menurut peraturan maka harus menang 2 kali untuk naik peringkat. Dan meski pendampingnya menang pertarungan ini, namun Mu Yun tetap akan tersingkir. Yang mana Wanglin tidak tahu apa gunanya pertarungan ini. Di sini pun Master Tian Kui ini akan membuat si Xiao melihat satu kekuatan penghancur segala hukum dari sekte roh raksasanya. Terlihat si Xiao ini masih bisa selamat meskipun sudah diinjak oleh tubuh raksasa Master Tian Kui ini. Setelah itu, si Xiao menggunakan tangan besarnya untuk menekan tubuh raksasa Master Tian Kui.
Kemudian setelah itu pun, Shisho ini menghancurkan Master Tiankui setelah Master Tiankui ini mengecil lagi. Melihat itu pun Wang Lin sadar jika Jenderal Siluman dilindungi dekret Kaisar. Akan tetapi untuk pendamping bisa dibunuh seperti hewan ternak. Dan Wang Lin merasa jika jelas-jelas ini permainan pembantaian untuk para Jenderal Siluman. Di sini pun Shisho merasa bosan karena pertarungan Jenderal Siluman ini tidak menentukan hidup mati. Namun untungnya masih ada para pendamping ini yang mereka anggap mainan. Dan terlihat jika Shisho ini pun langsung menghabisi Master Tiankui tadi. Setelah itu pun Shisho menantang Mo Lihai untuk naik ke atas. Karena Shisho merasa jika ini waktunya untuk menuntaskan hutang lama di antara mereka berdua. Akan tetapi Mo Lihai memberitahu jika dia kemarin kalah dari Mo Fei. Yang mana menurut perjanjian maka Mo Lihai tidak boleh bertarung di arena sekarang. Mendengar itu pun Shisho langsung meminta Wang Lin yang adalah pendamping Mo Lihai untuk segera naik. Akan tetapi Wang Lin mengatakan jika dia tidak tertarik dengan pertarungan tanpa pembunuhan. Mendengar itu pun Jin Wushu mengatakan jika Jenderal Siluman Shisho inilah yang memenangkan pertarungan. Dan Jin Wushu meminta Shisho mundur karena menurut peraturan dalam putaran ini dia tidak boleh menantang orang lain. Sambil berjalan pun Shisho mengatakan meski Mo Lihai tidak bisa bertarung, tapi Wang Lin akan dia cabik-cabik dengan tangan Shisho sendiri. Setelah itu pun Jin Wushu meminta Wang Lin untuk maju ke depan. Di sini pun Wakil Panglima Huang bertanya pada Wakil Panglima Xuan apakah dia kenal dengan Wang Lin ini setelah melihat ekspresi kaget dari Wakil Panglima Xuan. Wakil Panglima Xuan pun mengaku jika dirinya tidak kenal dengan Wang Lin. Namun dia yakin jika pemuda ini pasti masuk 3 besar, bahkan kemungkinan akan menjadi juara. Melihat Wang Lin yang hanya tahap transformasi jiwa sempurna, Wakil Panglima Huang pun merasa jika Wang Lin menjadi Jenderal Siluman pun hanya akan berada di level menengah. Dan Wakil Panglima Huang pun merasa jika seorang pendatang seperti Wang Lin tidak layak memperebutkan posisi pertama. Di sini pun Wakil Panglima Xuan mengajak bertaruh jika Wakil Panglima Huang ini tidak percaya. Yang mana jika Wang Lin tidak menjadi juara, maka bendera pertanda langit milik Wakil Panglima Xuan akan dia berikan kepada Wakil Panglima Huang. Namun jika Wang Lin menjadi juara, maka pil esensi langit bumi milik Wakil Panglima Huang harus diberikan kepada Wakil Panglima Xuan ini. Mendengar itu pun, Wakil Panglima Huang langsung menyetujui taruhan ini. Di sini pun Wakil Panglima Xuan hanya berkata dalam hati, jika Wakil Panglima Huang juga pernah terkena satu telapak tangan Wang Lin seperti dirinya, pasti Wakil Panglima Huang ini tidak akan bisa tertawa seperti sekarang. Kemudian terlihat Audi, yaitu Jenderal Siluman di tahap akhir transformasi jiwa, maju untuk melawan Wang Lin. Di sini pun Audi mengatakan jika sekarang masih sempat bagi Wang Lin untuk berlutut dan memohon ampun. Karena peraturan sudah jelas, jika Wang Lin membunuh Audi, maka Wang Lin akan dihukum mati. Namun Audi terlihat terkejut mendengar Wang Lin yang mengatakan jika Audi ini berisik. Terlihat Wang Lin pun langsung menghindari serangan seperti akar yang dikeluarkan oleh Audi ini. Kemudian Audi mengeluarkan monster kura-kuranya untuk melihat sampai kapan Wang Lin bisa menghindar. Terlihat Wang Lin mampu melindungi dirinya saat Audi mengeluarkan ribuan tombaknya. Bahkan Wang Lin mampu melukai Audi menggunakan teknik pembunuhan abadi. Di sini pun Wang Lin mengatakan jika kekuatan Audi ini masih terlalu lemah. Dan di sini pun orang-orang merasa jika ternyata kekuatan Audi ini biasa saja. Audi yang marah mendengar itu pun langsung memasukkan kekuatannya ke dalam monster kura-kuranya tersebut. Dan melihat itu Mo Lihai terkejut karena bisa-bisanya Audi melepas perisainya sendiri dan menggunakan jurus bunuh diri. Terlihat Audi pun menyerangkan anak panah besarnya dari jurus yang barusan dia keluarkan itu. Namun menggunakan teknik segel kehidupan, Wang Lin pun menggunakan itu untuk menahan anak panah Audi ini. Melihat itu pun Audi terkejut karena bagaimana bisa Wang Lin menahan panah dewa darah dari binatang siluman hidupnya. Kemudian Wang Lin menggunakan naga dari teknik pembunuhan abadinya dan langsung menghancurkan tangan kanan Audi ini. Dan dengan cepat pun, Wang Lin juga langsung menghancurkan meridian milik Audi. Di sini pun Jin Wushu marah karena Wang Lin melanggar aturan. Akan tetapi Wang Lin mengatakan jika peraturan hanya melarang membunuh Jenderal Siluman, yang mana sekarang Audi ini juga masih hidup. Akan tetapi Jin Wushu marah karena Wang Lin menghancurkan meridian Audi dan membuatnya menjadi orang cacat. Namun bagaimanapun juga, Jin Wushu mengakui jika Wang Lin memenangkan pertarungan ini. Kemudian Jin Wushu pun meminta pendamping Audi untuk maju. Akan tetapi terlihat pendamping Audi itu ketakutan dan mengaku menyerah. Kemudian terlihat jika Wang Lin pun melawan Jenderal Siluman yang lain hingga 1 hari kemudian.
Dan berkat Wang Lin, Mu Lihai pun memenangkan total 4 kemenangan dan lolos ke putaran kedua. Di sini pun Mu Lihai meminta Wang Lin kembali untuk istirahat dulu karena untuk pertandingan selanjutnya Mu Lihai masih bergantung pada Wang Lin. Dan Mu Lihai juga memberitahu jika Jin Wushu ini hanya mengandalkan Kaisar Siluman untuk bertindak sewenang-wenang. Namun saat Wang Lin sudah disukai oleh Kaisar Siluman, maka Jin Wushu ini tidak akan berani berkutik. Saat Wang Lin akan meninggalkan arena pun, terlihat jiwa pedang Kaisar ini muncul di samping gerbang. Dan melihat jika gadis ini bisa duduk di samping Kaisar Siluman, Wang Lin pun langsung sadar jika gadis ini adalah jiwa pedang Kaisar. Dengan cepat pun Wang Lin pergi untuk menghindari jiwa pedang Kaisar ini. Dan dengan cepat jiwa pedang ini merubah dirinya ke bentuk pedang Kaisar melihat Wang Lin yang kabur begitu saja. Yang mana terlihat jika pedang Kaisar ini terus mencari Wang Lin. Dari dalam pun, Su Linggu mengatakan jika dirinya lah yang akan menghadapi pedang Kaisar ini. Karena pedang Bengkok Xiaohe sudah mengajari Su Linggu jurus pamungkas yang dijamin bisa mengusir musuh. Terlihat Wang Lin langsung mengeluarkan Su Linggu karena Wang Lin pun sadar jika membiarkan Su Linggu mengulur waktu sebentar memang bisa jadi solusi sementara. Di sini pun Su Linggu tidak menyangka jika jiwa pedang Kaisar ternyata gadis cantik. Terlihat jiwa pedang Kaisar ini langsung menendang Su Linggu yang ternyata langsung jatuh cinta dengan jiwa pedang Kaisar ini. Di sini pun Su Linggu mengaku jika dulu karena Wang Lin si pembawa sial ini, Su Linggu tidak berjodoh dengan gadis cantik. Namun untungnya langit tidak mengecewakan dirinya. Su Linggu pun juga mengatakan jika dirinya dan jiwa pedang Kaisar ini adalah jodoh yang sempurna karena mereka sama-sama jiwa pedang. Di sini terlihat jiwa pedang Kaisar ini pun langsung menampar Su Linggu. Akan tetapi Su Linggu ini malah dengan senang hati mencium tangan jiwa pedang Kaisar ini. Kemudian Su Linggu berusaha mengejar jiwa pedang Kaisar ini yang pergi begitu saja. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menarik Su Linggu kembali lagi. Terlihat Su Linggu marah karena merasa Wang Lin memisahkan sepasang kekasih. Bahkan menurut Su Linggu, dulu Wang Lin memisahkan Su Linggu dari gadis cantik dan sekarang Wang Lin menghalanginya mencari cinta sejati. Yang mana Su Linggu merasa jika Wang Lin iri dengan pesonanya. Serta Wang Lin yang kesepian karena sendiri tidak suka melihat orang lain bahagia. Terlihat Su Linggu pun berhasil menghancurkan segel yang Wang Lin buat dan pergi untuk mencari jiwa pedang Kaisar itu. Melihat itu Wang Lin sadar jika segel yang dulu sudah tidak bisa menahan Su Linggu lagi. Kemudian terlihat Wang Lin menggunakan segel baru untuk menahan Su Linggu ini. Terlihat Su Linggu marah dan meminta Xiaohe untuk keluar serta melepaskan segel itu. Akan tetapi dengan cepat Wang Lin pun langsung menekan mereka berdua. Di sini pun Su Linggu mengakui jika kekuatan Wang Lin ini semakin mengerikan. Akan tetapi demi cinta, Su Linggu rela mempertaruhkan nyawanya. Terlihat Xiaohe pun langsung berusaha melepaskan segel di tubuh Su Linggu itu. Akan tetapi Wang Lin pun mampu dengan mudah menyegel Xiaohe ini juga. Di sini pun akhirnya Su Linggu ini menyerah kepada Wang Lin. Kemudian Wang Lin bertanya apakah Su Linggu tidak ingin lari lagi. Namun Su Linggu mengatakan jika dirinya tidak akan berani membantah lagi karena kultivasi Wang Lin sekarang begitu tinggi. Bahkan di sini Su Linggu bersumpah tidak akan mencari gadis cantik itu lagi. Wang Lin pun bertanya apakah Su Linggu pikir tidak ada yang bisa mendeteksinya di kota siluman langit yang terdapat banyak ahli kuat. Yang mana dengan kultivasi Su Linggu sekarang, kesadaran spiritual Su Linggu akan langsung dihapus jika tertangkap. Bahkan dia selamanya akan menjadi budak pedang. Namun sambil menggerutu, Su Linggu pun merasa jika tidak masalah Wang Lin menambah satu pedang lagi. Akan tetapi seketika Su Linggu berjanji tidak akan serakah lagi melihat tatapan mematikan Wang Lin. Wang Lin merasa jika Su Linggu dan pedang bengkok ini sudah belajar banyak kemampuan. Dan Su Linggu memberitahu jika Xiaohe ini punya banyak kemampuan magis. Bahkan dia bisa menyembunyikan aura dan juga bisa meningkatkan kekuatan pedang abadi. Yang mana tidak mudah bagi Xiaohe ini untuk berlatih. Maka dari itu, Su Linggu meminta Wang Lin agar Xiaohe ini tetap bersama dirinya. Kemudian sambil masuk ke dalam tubuh Wang Lin pun, Su Linggu ternyata masih berharap bisa bertemu dengan jiwa pedang Kaisar itu lagi. Kemudian saat malam hari di kediaman Wang Lin, terlihat seorang prajurit melaporkan jika ada orang yang meminta bertemu di halaman. Setelah Wang Lin keluar pun, terlihat para pendamping Jenderal Siluman tadi. Di sini mereka mengatakan jika nama Wang Lin sudah terkenal di planet Yanyun. Dan kedatangan mereka kali ini untuk berterima kasih kepada Wang Lin. Karena Wang Lin dalam kompetisi Jenderal Siluman hari ini membuat mereka semakin memahami apa itu martabat seorang kultivator.
Di sini mereka juga sadar jika di tanah roh siluman ini nyawa pendamping seperti mereka seperti rumput liar. Karena Jenderal Siluman tidak boleh dibunuh, sedangkan para pendamping bisa dibunuh sesuka hati. Dan hanya Wang Lin lah yang berani membalas dengan cara yang tegas. Serta meski jasa perang penting, namun mereka harus tetap hidup dulu untuk bisa menikmatinya. Dan mereka juga sadar jika kompetisi ini pada dasarnya ingin menggunakan darah para pendamping untuk mengasah pedang para Jenderal Siluman. Sedangkan seorang kultivator harus mengikuti arus dan bukan melakukan tindakan bodoh. Maka dari itu, hari ini mereka memutuskan keluar dari kompetisi dan khusus datang untuk berpamitan kepada Wang Lin. Dan setelah itu pun, mereka meninggalkan kediaman Wang Lin ini. Di sini pun Wang Lin sadar jika para Jenderal Siluman terus mengintai, sementara Jin Wushu terus menghalang-halangi. Yang mana peraturan Jenderal Siluman yang tidak boleh dibunuh ini sama saja bisa membuat Wang Lin dalam bahaya kematian. Dan Wang Lin merasa jika para pendamping barusan benar bahwa dirinya harus mengikuti arus. Setelah itu pun terlihat Wang Lin duduk menyendiri di tengah keramaian kota siluman langit. Akan tetapi Wang Lin pun kembali melihat Gu Yundun yang berada di dalam perahu kecil itu. Kemudian terlihat Wang Lin pun masuk ke dalam perahu itu melihat Gu Yundun yang mengajaknya minum arak bersama. Sambil menuangkan arak untuk Wang Lin, Gu Yundun pun meminta pemain kecapinya yang bernama Ming Xuan untuk melanjutkan bermain kecapi itu. Terlihat Wang Lin pun langsung bersulang dengan Gu Yundun ini. Namun setelah itu Wang Lin merasa pusing setelah beberapa kali meminum arak itu. Kemudian Wang Lin pun teringat perjalanan panjang dirinya saat dulu dari orang biasa hingga menjadi kultivator sekarang. Wang Lin pun sadar jika dari ranah kondensasi Qi hingga transformasi jiwa sempurna sekarang ini tidak ada satupun langkah yang tidak diperjuangkan dari ambang kematian. Dan teringat para pendamping tadi, Wang Lin sadar jika dirinya mengikuti kehendak langit, maka mayat Wang Lin mungkin sudah lama menjadi debu. Sedangkan jika harus mundur, itu bukanlah sebuah jalan, melainkan kuburan. Terlihat Wang Lin semakin pusing karena Ming Xuan terus mempercepat ritme dari permainan kecapinya itu. Wang Lin juga sadar jika melawan kehendak langit atau berkultivasi melawan langit serta berkultivasi demi jiwa yang tidak tunduk barulah jalan dao milik Wang Lin. Setelah itu pun Wang Lin langsung berpamitan dari Gu Yundun ini. Dan Wang Lin menyadari jika melawan barulah jalan esendanya. Melihat Wang Lin yang malah mendapatkan pencerahan dao barusan dengan cara seperti itu, Gu Yundun pun merasa jika orang yang ditunggu leluhurnya mungkin memang Wang Lin ini. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 119 ini. Ternyata Wang Lin semakin menakutkan ya, karena bahkan beberapa jenderal siluman dapat dikalahkan oleh Wang Lin dan membuat banyak pendamping mundur. Dan seperti apa lagi kekuatan Wang Lin yang akan diperlihatkan dalam putaran kedua? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 120. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini. Dan see you next episode.